Ada sedikit ironi dalam kata-kata Lu Yun, tapi dia tetap tenang, seolah semua yang ada di depannya adalah apa yang dia harapkan. Mata Lu Yun menatap Xinglong dan yang lainnya. 3 kepala, yang terjadi hari ini awalnya adalah kesalahpahaman. Saya tidak berniat menjadi musuh desa Heifeng. Tapi Liu Lezi memiliki karakter yang buruk. Saya menyarankan Anda untuk menggunakannya dengan hati-hati. Ketika Liu Lezi mendengar ini, ekspresinya berubah, dan dia hendak membalas, tetapi Xinglong mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Xinglong berkata dengan suara yang dalam. Rekan Daois Yunlu, jangan khawatir, kami, desa Heifeng, memiliki rasa proporsional sendiri. Kami akan menangani masalah hari ini dengan baik. Karena itu, Xinglong diam-diam waspada. Sikap tenang Lu Yun dan detail yang tidak jelas membuatnya harus mengevaluasi ulang. Terutama fluktuasi hukum di sekitar Lu Yun, bahkan Dewa Emas Daluo seperti mereka tidak berani menyentuhnya dengan mudah, apalagi mengambil tindakan. Melihat Xinglong sepertinya cenderung mempercayai Lu Yun, Liu Lezi merasa bingung. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata kepada Xinglong dan yang lainnya sambil tersenyum menyanjung. 3 kepala, tolong jangan tertipu oleh anak ini, dia jelas. Sudah cukup, Xinglong berteriak untuk menghentikan Liu Lezi, nadanya menunjukkan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Liu Lezi, diamlah, aku akan menyelesaikan apa yang terjadi hari ini. Jika kamu terus berbicara omong kosong, jangan salahkan aku karena tidak mengingat perasaan lama kita. Liu Lezi disela, wajahnya membiru dan putih, dia tidak punya pilihan selain mengecilkan lehernya dan menutup mulutnya dengan enggan. Dalam benaknya, dia berpikir tentang bagaimana menimbulkan masalah bagi Lu Yun setelahnya, dan pada saat yang sama, bagaimana menyenangkan Xinglong dan 3 orang lainnya, sehingga posisinya di desa angin hitam akan lebih stabil. Lu Yun, sebaliknya, hanya menatap Liu Lezi dan mengabaikannya. 3 kepala, sekarang masalahnya sudah jelas, aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Tapi ada satu hal yang ingin aku minta. Kuharap aku bisa membiarkan Skarsi pergi. Cederanya perlu istirahat. Xinglong merenung sedikit, menatap Skarsi, lalu Lu Yun, dan akhirnya mengangguk. Permintaan senior Yun tentu saja tidak akan ditolak oleh desa angin hitam. Skarsi, kamu bisa pergi dengan rekan Tao ini. Liu Lezi melihat bahwa perkataannya tidak hanya gagal diterima oleh ketiga pemimpin tersebut, tetapi juga membuat ekspresi mereka menjadi lebih serius, dan api di hati mereka yang menolak mengaku kalah tiba-tiba muncul. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya. Bagaimanapun, dia akan mati, jadi lebih baik mati dengan kematian yang heroik. Saya melihat sebatang tongkat di lehernya, daging di wajahnya gemetar karena kegembiraan, jari-jarinya menyentuh awan, dan dia berteriak hampir menuduh. 3 kepala, jangan tertipu oleh anak ini. Dia berpura-pura sok suci di permukaan, tapi sebenarnya dia adalah penjahat yang licik. Apa kau tidak melihatnya? Dia bertindak untukmu, mencoba mendapatkan simpati. Mendengar ini, Lu Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya dengan cibiran menghina, tapi tidak langsung merespon, dia hanya menonton penampilan Liu Lezi dengan tenang, seolah dia sedang menikmati drama lucu. Xinglong mengerutkan kening. Melihat kata-kata Liu Lezi semakin keterlaluan, dia diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi dia mendengar Liu Lezi melanjutkan. Orang seperti dia adalah tipikal orang munafik. Dia berbuat curang hanya karena dia memiliki beberapa keterampilan kultivasi. Jika Anda, 3 pemimpin, percaya padanya, maka Anda telah ditipu olehnya. Sebelum dia selesai berbicara, Xinglong tidak tahan lagi dan berteriak keras. Sumiguchi. Suara itu bergema di dalam sel seperti guntur, membuat udara terasa bergetar. Xinglong menatap lurus ke arah Liu Lezi dengan mata menyala-nyala. Matanya tidak hanya menunjukkan kemarahan, tetapi juga peringatan yang kuat. Beraninya kamu, seekor semut, berbicara dengan arogan di mulut suci. Liu Lezi tertegun sejenak, seolah-olah dia disambar petir, dia membeku di tempatnya, dan tangannya yang menunjuk ke arah Lu Yun perlahan turun. Mulutnya terbuka lebar dan tidak bisa ditutup untuk waktu yang lama, dan dia bergumam dan mengulangi. Orang suci semu. Bagaimana mungkin? Dia terlihat seperti pengemis. Bagaimana mungkin? Xing Hu dan Xing Bao juga tampak ngeri. Mereka saling memandang dengan mata tidak percaya. Xing Bao maju selangkah dan berbisik kepada Liu Lezi. Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Kuasa Sage, itu adalah eksistensi yang menerobos kehampaan dan melampaui Great Luo Golden Immortal. Liu Lezi tampak bingung, matanya penuh rasa tidak percaya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Yun, matanya yang awalnya penuh sarkasme hanya dipenuhi rasa takut. Lu Yun masih mempertahankan postur tenangnya, seolah-olah semua kebisingan di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan dia menghela nafas pelan. Liu Lezi, ketidaktahuan dan kecerobohanmu akan membuatmu menanggung akibatnya. Liu Lezi merasa seolah-olah ada tulang yang tersangkut di tenggorokannya. Dia menelan ludah beberapa kali dan ingin membela diri, tetapi ternyata dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat sama sekali. Dia tiba-tiba menyadari bahwa semua tindakannya sebelumnya sama saja dengan menari di tepi tebing. Kini, dengan satu kaki hilang, jurang sudah berada di kakinya. Xinglong menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan emosinya, dan menoleh ke arah Lu Yun dengan tinju di tangan dan memberi hormat, sikapnya menjadi lebih hormat. Senior Yun, disiplin kami yang lemahlah yang membuat Liu Laizi menyerbu Anda. Mohon bersabar dan jangan bergaul dengannya. Lu Yun mengangguk sedikit, matanya menyapu Liu Lezi, dan akhirnya mendarat di Xinglong. Tidak masalah, saya tidak punya niat mengejarnya. Hanya saja Liu Lezi memiliki niat jahat, dan ketiga pemimpin itu perlu memperlakukannya dengan hati-hati.
Liu Lezi seperti terong yang dipukul oleh embun beku saat ini, layu, berkeringat banyak, dan penuh penyesalan di hatinya. Dia tidak mengerti kenapa dia ingin mendapat pujian di depan ketiga pemimpin itu, tapi kenapa semuanya berubah menjadi berantakan dalam sekejap mata. Dia menatap Lu Yun dengan gemetar, matanya penuh ketakutan dan kebingungan, seolah dia bertanya, tapi dia tidak berani berbicara. Ketika Lu Yun melihat ini, dia terkekeh dan menoleh ke arah Scarsi. Scarsi, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dengan ringan, dan elemen api lembut menyelimuti mereka berdua, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang diam-diam ke dalam sel, hanya menyisakan keterkejutan dan keheningan. Liu Lezi berdiri di sana dengan pandangan kosong, melihat ke arah perginya Lu Yun, dengan peringatan Xinglong dan penghinaan Lu Yun bergema di telinganya, dan hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dia akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar telah menendang lempengan besi kali ini, dan itu adalah batu besar yang cukup untuk menghancurkannya berkeping-keping. Lu Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan elemen api yang mengelilinginya seperti penjaga yang setia, melompat dengan lembut, merentangkan sosoknya dan Scarsi di rumput di luar desa angin hitam. Scarsi, jangan gugup. Meskipun saya seorang kultivator, saya tidak berniat menyakiti orang lain. Ini adalah semacam takdir yang Anda dan saya temui. Suara Lu Yun lembut dan memiliki kekuatan menenangkan, seolah mampu menghilangkan kabut di hati Scarsi. Scarsi menelan ludahnya, matanya mengalihkan pandangan, dan tangannya tanpa sadar dipelintir, tampak malu. Senior Yun, apakah kamu benar-benar seorang petapa? Aku, kata-katanya terputus-putus, ketidakpercayaan dan kekagumannya terlihat jelas dalam kata-katanya. Lu Yun tersenyum lembut dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Scarsi. Ya, aku seorang kuasa Sage, tapi itu tidak penting. Saat ini, aku ingin tahu lebih banyak, di mana tempat ini. Apa dunia di luar Blackwind Stronghold? Lu Yun dengan lembut meletakkan rumput spiritual di tangannya yang mengatur nafas Scarsi. Scarsi, aku hanya tahu sedikit tentangmu, dan aku bahkan lebih seperti orang buta yang mencoba menangkap seekor gajah di dunia ini. Bisakah kamu memberitahuku di mana ini? Scarsi tertegun sejenak, lalu sedikit keterkejutan muncul di wajahnya, lalu dia tersenyum pahit. Senior, ini Zensu. Kamu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi kamu tidak tahu tentang Zensu. Dia menggaruk kepalanya, matanya penuh kebingungan dan rasa ingin tahu. Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit, dengan senyuman mencela diri sendiri di bibirnya. Kultivasi tidak ada hubungannya dengan pengetahuan daerah. Selama ini saya cuek. Zensu, namanya memiliki daya tarik. Katakan padaku, posisi apa yang ditempatinya di benua ini? Mendengar ini, Scarsi menjadi bersemangat dan duduk tegak, dengan cahaya bersinar di matanya. Oh, senior, aku harus menjelaskan ini padamu. Benua kita sangat luas dan terbagi menjadi 9 negara bagian. Yang di tengah adalah negara bagian Tongxian, yang dikatakan memiliki aura terkaya dan merupakan tempat yang diimpikan oleh semua pembudidaya abadi. 8 negara bagian lainnya disusun menurut arah Bagua, Timur, Selatan, Barat, Utara, Tenggara, Timur Laut, Barat Daya, Barat Laut, dan Zensu, tempat saya berada, terletak di timur, melambangkan negeri guntur. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia mengangkat alisnya sedikit, kilatan pikiran muncul di matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Zensu, negeri guntur di timur, memang terdengar cukup artistik, tapi juga menimbulkan sedikit kebingungan. Bukankah ini negeri dongeng? Mendengar ini, Scarsi menepuk pahanya seolah tiba-tiba tercerahkan, suaranya penuh kejutan. Biar ku beritahu, Tuan Muda, kamu masih muda, tapi kultivasimu sangat mendalam. Ternyata kamu berasal dari tanah abadi, tempat yang didambakan semua orang. Scar duduk bersandar di atas batu halus, tongkat kayu di tangannya tanpa sadar menggaruk tanah, bunga api beterbangan, seolah menceritakan kisah kuno dan misterius. Lu Yun mengalihkan pandangannya sedikit dan menatap Scarsi, dengan nada keingintahuan yang tak bisa disembunyikan. Scarsi, apa yang kamu ketahui tentang tanah abadi? Scarsi mengangkat kepalanya, senyuman bangga muncul di bibirnya, dan gerakan tangannya berhenti tanpa disadari. Senior Lu Yun, saya benar-benar tahu sesuatu tentang masalah ini. Prefektur Tongxian kami tidak diberi nama tanpa alasan. Menurut legenda, Prefektur Tongxian mendapatkan namanya karena menyembunyikan jalan rahasia menuju tanah abadi. Jangan meremehkan benua Jiushu kita. Kotak langit dan bumi ini adalah sudut yang tersisa setelah runtuhnya tanah abadi. Terhubung oleh darah dan memiliki asal-usul yang sama. Saat Scarsi mengatakan ini, dia sengaja menyerah dan meminum air dari panci sebelum melanjutkan. Selain itu, setiap 100 tahun, 3 kekuatan besar di negara bagian Tongxian, Sekte Tianlei, Paviliun Bishui, dan Lembah Yuyue, akan bersama-sama mengadakan acara akbar dan bekerja sama untuk membuka portal ke tanah abadi. Mereka yang memenuhi syarat untuk melewati portal akan memiliki kesempatan untuk masuk ke negeri dongeng legendaris dan melihat sekilas penampakan sebenarnya dari negeri dongeng tersebut. Sedikit ingatan muncul di antara alis Lu Yun, dan sentuhan kelembutan dan kesedihan muncul di matanya. Negeri peri, ada cara untuk menyelamatkan saudara perempuanku dan pulau yang melayang di atas awan. Apakah saya harus menunggu di sini selama 100 tahun sebelum saya berkesempatan bertemu lagi? Melihat ekspresi rumit Lu Yun, Scarsi mau tidak mau mendekat, menepuk bahunya dan menghiburnya. Senior, jangan cemas. Segala sesuatu di dunia terus berubah. Mungkin Anda tidak perlu menunggu ratusan tahun. Terkadang,
Secara kebetulan, portal akan terbuka terlebih dahulu, atau mungkin ada cara lain untuk melakukannya, mengarah ke negeri dongeng. Selain itu, kamu seperti ini. Sang ahli mungkin punya caranya sendiri. Mendengar ini, Lu Yun tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Segala sesuatu di dunia ini tidak dapat diprediksi, jadi aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Tapi kamu, Skarsi, karena kamu tahu banyak, pernahkah kamu berpikir untuk pergi ke negeri abadi untuk melihatnya sendiri? Skarsi tersenyum sambil memperlihatkan dua baris gigi putihnya. Aku memikirkannya, tapi itu tidak semudah itu. Dengan tubuhku, aku akan berada di urutan terbawah. Namun, aku puas jika bisa mendengarkan cerita tentang negeri abadi dari seniorku. Saat dia berbicara, Skarsi mengeluarkan peta usang dari tangannya dan menyebarkannya di depan mereka berdua. Di bawah cahaya api, garis-garis bengkok di peta tampak hidup, berputar-putar, menunjuk ke jarak yang tidak diketahui. Begini, saya mendapat ini dari seorang pengusaha tua. Konon menandai persebaran 3 kekuatan besar di negara bagian Tongxian, serta perkiraan lokasi portal sebelumnya. Meski saya tidak yakin keakuratannya, akhirnya itu sebuah pemikiran. Lu Yun menatap peta dan dengan lembut membelai garis-garis itu dengan jari-jarinya, seolah-olah dia sedang menyentuh urat ruang dan waktu. Peta itu bagus dan bijaksana. Meskipun tidak berguna saat ini, mungkin bisa memberikan bantuan yang tidak terduga di masa depan. Skarsi menepuk-nepuk debu di tangannya dan berdiri, dengan cahaya licik di matanya, seolah dia tiba-tiba memikirkan ide yang bagus. Hei, senior, kamu benar-benar beruntung. Tahukah kamu bahwa jalur tanah abadi akan dibuka lagi dalam 3 tahun? Saya yakin jika kamu bergegas ke sana sekarang, senior, kamu seharusnya bisa mengejar waktu. Ketika Lu Yun mendengar ini, matanya berbinar, dan harapan yang tak terlihat muncul di wajahnya yang awalnya tenang. Dia mengangguk perlahan, memikirkan rencana perjalanan di benaknya, tapi bertanya dengan ringan. Bagaimana cara menuju ke negara bagian Tongxian secara spesifik? Selain itu, tingkat kultivasi tertinggi apa yang dapat dicapai oleh para biksu di sini? Ketika Skarsi mendengar kata-katanya, dia merendahkan suaranya secara misterius, melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mendengar, lalu berbicara. Di atas 9 provinsi, tingkat budidaya tertinggi hanyalah puncak seorang suci. Itu adalah eksistensi yang dapat mengubah awan dan hujan, serta memindahkan gunung dan lautan. Tapi tidak banyak orang kuat seperti itu di seluruh Jiushu. Dan senior, kamu sudah menjadi orang bijak. Kamu pastinya adalah kelompok orang teratas di Jiushu. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia tersenyum ringan, dengan sedikit rasa mencela diri sendiri muncul di matanya. Apakah kamu seorang yang sok bijak? Sepertinya aku masih harus bekerja lebih keras. Melihat ini, Skarsi dengan cepat melambaikan tangannya untuk memuluskan segalanya. Tidak, senior, kamu sudah berada pada ketinggian yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh banyak orang. Selain itu, di bawah orang suci semuanya ada semut, tetapi di atas orang suci, mereka adalah orang-orang yang sangat kuat di surga dan di bumi. Kuaso Sage sudah setengah suci. Dengan tingkat kultivasimu, kamu akan dihormati kemanapun kamu pergi. Saat ini, malam sudah larut, dan yang terdengar hanyalah suara gemeretak api unggun dan sesekali auman binatang buas di kejauhan. Lu Yun berdiri, meregangkan tubuh, dan memandang jauh, seolah-olah dia sedang melihat ke masa depan yang tak terlihat. 3 tahun, waktu hampir habis. Skarsi, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu kepadaku. Jika aku berhasil mencapai negeri peri, aku akan dihargai dengan murah hati. Skarsi melambaikan tangannya dengan cepat, dengan senyuman sederhana dan jujur di wajahnya. Oh, apa yang dikatakan senior tidak benar. Merupakan kehormatan bagi saya bagi Skarsi untuk dapat membantu Anda. Selain itu, apa yang saya pelajari dari bisa mengikuti ahli seperti Anda, senior, lebih berharga dari apapun. Ketika Lu Yun mendengar ini, senyuman lembut muncul di sudut mulutnya, dan dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Skarsi. Tindakan itu berisi penegasan dan dorongan diam-diam. Kalau begitu sudah beres. Kita akan berangkat besok pagi. Sebelum itu, ceritakan padaku tentang 3 kekuatan besar. Aku harus tahu apa yang terjadi. Ketika Skarsi mendengar ini, dia langsung bersemangat dan mulai bercerita tentang Sekte Tianlei, Paviliun Bishui, dan Lembah Yuyue. Sekte Tianlei adalah sekte yang terkenal dengan kekuatan gunturnya. Semua murid di dalamnya memiliki keterampilan unik, dan serangan mereka secepat kilat. Paviliun Bishui pandai dalam mantra air. Murid-murid mereka selembut air, tetapi mereka dapat mengatasi ketangguhan dengan kelembutan. Adapun Lembah Yuyue, itu adalah tempat berkumpulnya para ahli yang pandai menyembunyikan dan membunuh. Kudengar murid-murid di lembah itu semuanya hantu di bawah bulan, muncul dan menghilang. Dengan gambaran yang jelas dari Skarsi, sebuah gambaran perlahan-lahan terbentuk di benak Lu Yun, seolah-olah dia mengalaminya sendiri. Dia diam-diam mengingat informasi ini dan memikirkan rencana. Skarsi, jika aku ingin pergi ke negara bagian Tongxian, jalan mana yang harus aku ambil? Ada sedikit harapan yang tidak terlalu mencolok dalam kata-kata Lu Yun. Dia tahu bahwa prefektur Tongxian sangat penting baginya untuk menemukan cara menyelamatkan saudara perempuannya. Ketika Skarsi mendengar kata-kata itu, tatapan rumit muncul di matanya, lalu dia mengangkat telapak tangannya yang kasar dan menunjuk ke jalan di depan yang diwarnai kemasan oleh matahari terbenam. Senior, teruslah berjalan di sepanjang jalan ini. Tidak perlu bertele-tele, Anda dapat mencapai Minceng dalam waktu sekitar setengah hari berjalan kaki. Saat kamu sampai di sana, kamu bisa mencari vendor dan membeli peta terbaru, atau langsung menuju lingkaran teleportasi di kota.
Baik dengan berjalan kaki atau dengan bantuan lingkaran sihir, kamu selalu dapat menemukan prefektur Tongxian. Mendengar ini, Lu Yun sedikit mengernyit, dengan sedikit kekhawatiran di matanya, bagaimana denganmu, maukah kamu ikut denganku? Skarsi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Saya telah terjebak di desa Heifeng selama beberapa tahun. Ibu saya di rumah pasti memikirkan saya siang dan malam. Saya harus kembali dan mengatakan bahwa saya aman. Saya berhutang banyak padanya selama bertahun-tahun. Dia menundukkan kepalanya dan tanpa sadar menyentuh ujung bajunya dengan jari-jarinya, seolah mengingat saat-saat yang tak terlupakan itu. Lu Yun mengangguk mengerti. Dia tahu bahwa bagi sebagian orang, panggilan pulang ke rumah jauh lebih baik daripada petualangan dan petualangan apapun. Lu Yun memahami suasana hati Skarsi dan berhenti berusaha menahannya. Kalau begitu harap berhati-hati di jalan. Kita akan bertemu lagi karena takdir. Ketika Skarsi mendengar ini, rasa terima kasihnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, suaranya sedikit tercekat oleh isak tangis. Terima kasih senior, karena telah menjagaku selama ini. Skarsi akan mengingat kebaikanmu yang besar di hatiku. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalasnya. Keduanya saling memandang tanpa berkata apa-apa. Lu Yun berbalik dan memulai perjalanan menuju Mingcheng. Skarsi, sebaliknya, berdiri di sana dan menyaksikan sosok Lu Yun perlahan menjauh hingga berubah menjadi titik hitam kecil dan menghilang di cakrawala. Tepat ketika Lu Yun hendak menghilang dari pandangan, Skarsi tiba-tiba berteriak keras. Senior, hati-hati. Jangan lupa, dunia ini besar dan peluang ada di mana-mana. Kamu pasti bisa menemukan sebidang tanah peri itu dan menyelamatkan keluargamu. Suaranya bergema di hutan belantara, membawa berkah yang dalam. Lu Yun berhenti dan tidak menoleh ke belakang. Dia hanya melambaikan tangannya dengan lembut sebagai tanggapan. Saat malam tiba, Lu Yun mempercepat langkahnya, dan pemandangan di sepanjang jalan berlalu dengan cepat di matanya. Sekitar setengah hari kemudian, Lu Yun tiba di Mingcheng. Lu Yun berdiri di depan gerbang besar kota Ming, dan pemandangan di depannya mengejutkannya. Gerbang kota terbuat dari batu-batu besar, setinggi puluhan kaki, dengan ukiran pola binatang mitos yang hidup di atasnya, seolah-olah menjaga kota kuno ini. Di tembok kota, bendera berkibar, bangunan-bangunan di kota berjajar, dan ubin kaca di atap bersinar di bawah sinar matahari, menampakkan keagungan dan keindahan yang tak terlukiskan. Inilah kota yang hidup dan sejahtera, ramai dengan penduduknya. Teriakan para pedagang dan perbincangan para pejalan kaki saling terkait membentuk simfoni perkotaan yang unik. Saat Lu Yun hendak melangkah ke kota dan menyaksikan pemandangan yang hidup, dua tentara berbaju besi berdiri di depannya dengan senjata terhunus di wajah mereka, ekspresi wajah mereka dingin dan waspada. Berhenti, kamu perlu membayar biaya masuk untuk memasuki kota. Apakah kamu punya batu spiritual? Prajurit di sebelah kiri bertanya tanpa ekspresi, matanya mengamati pakaian Lu Yun yang ternoda, jelas tidak yakin bahwa dia mampu membayar biayanya. Sosok Lu Yun terlihat sedikit malu, bajunya ternoda debu perjalanan, bahkan rusak di beberapa tempat hingga memperlihatkan kulit berbintik-bintik. Dia sedikit mengernyit, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tidak marah atas penghinaan pihak lain, tetapi hanya bertanya dengan acuh tak acuh berapa biaya masuknya. Pada saat ini, seorang pemimpin pasukan yang memegang tombak dan mengenakan jubah merah datang. Dia melihat Lu Yun dari atas ke bawah, dan sudut mulutnya melengkung dengan sedikit rasa jijik. Hei, dari mana asalmu? Kamu compang camping. Belum lagi biaya masuknya, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Ayo, jangan halangi kami melakukan sesuatu. Pejalan kaki di sekitarnya melirik ke samping, beberapa melirik dengan simpatik, sementara yang lain memandang dengan acuh tak acuh. Tampaknya pemandangan seperti ini biasa terjadi di gerbang Mingcheng. Lu Yun tidak merasa kesal. Matanya tenang, seolah dia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu, dan dia hanya mengulangi pertanyaan itu lagi. Berapa jumlah spesifik biaya masuknya? Bukannya saya tidak memiliki batu spiritual. Ada ketenangan dalam nadanya yang tidak bisa diabaikan, yang membuat ketua tim yang awalnya arogan itu tertegun sejenak. Pemimpin regu mengepalkan tombak di tangannya dan tersenyum marah, dengan sedikit sarkasme di bibirnya. Oh, kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau aku menyuruhmu keluar, paman, keluarlah secepatnya. Jangan berpura-pura mampu membeli uang. Aku sering melihat orang-orang sepertimu. Mereka semua berpura-pura menjadi bangsawan dan kaya, tapi nyatanya mereka tidak seperti itu. Kenakan satu set pakaian lagi dan datang lagi. Dia sengaja membusungkan dadanya dengan sikap merendahkan, dengan tatapan jijik di matanya. Alis Lu Yun berubah menjadi karakter, cuan, matanya dingin, dan ada ketangguhan yang tak terbantahkan dalam nadanya. Bagaimana jika aku harus masuk? Saat dia berbicara, Lu Yun sedikit mencondongkan tubuh ke depan, tangannya dengan lembut menekan gagang pedang di pinggangnya, posturnya menunjukkan keinginan bertarung yang bisa muncul kapan saja. Ketika ketua tim melihat ini, dia tertegun sejenak, lalu tertawa, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. Hei, ini pertama kalinya aku melihatmu. Ada orang di sini yang terburu-buru membuat masalah. Oke, suasana hatiku sedang bagus hari ini. Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan 100 batu asal. Aku akan berpura-pura belum pernah melihatmu dan membiarkanmu masuk. Dia sengaja memperpanjang nadanya, dan kata-katanya penuh dengan provokasi, seolah-olah dia yakin Lu Yun tidak akan mampu memberikan jumlah sebanyak itu. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun, dan dia perlahan mencabut separuh pedangnya. Dia tidak menjawab secara langsung, tapi berkata dengan nada yang tidak bisa ditawar.
Aku tidak pernah suka diancam. Namun, aku tidak ingin mengambil tindakan hari ini, jangan sampai aku mengotori pedangku. Tapi sebaiknya kau mengerti bahwa aku punya caraku sendiri untuk memasuki kota ini. Dia menyarungkan pedangnya dengan gerakan yang bersih dan rapi. Keyakinan dan ketenangannya membuat orang percaya bahwa dia punya cara lain. Wajah pemimpin regu berubah menjadi hijau dan putih, dan dia tersedak oleh kata-kata Lu Yun. Orang-orang di sekitarnya juga berbisik, dan pemandangan itu agak memalukan untuk beberapa saat. Dia mengangkat wajahnya dan berkata dengan kasar. Oke, kalau kamu punya nyali, cobalah. Jangan menangis dan mohon ampun padaku. Mendengar permintaan harga yang nyaris menggelikan dari ketua tim, para pejalan kaki di sekitarnya langsung meledak, dan diskusi yang riuh pun dimulai silih berganti, seperti kicau jangkrik di musim panas, riuh dan antusias. 100 batu sumber, ibuku, ini setara dengan 10.000 batu spiritual kelas atas. Apakah dia mencoba merampokku? Seorang lelaki kekar dengan karung di pundaknya dan berkeringat deras membuka matanya lebar-lebar karena wajahnya tidak percaya. Karung di tangannya hampir terjatuh karena syok. Ya, ketika saya memasuki kota bulan lalu, saya hanya menghabiskan 1 batu spiritual bermutu tinggi. Mengapa singa itu berbicara sekarang? Di sebelahnya ada seorang wanita berpakaian kasar, menggendong seorang anak yang sedang tidur, gemetar dan bergumam, dengan ekspresi ketidakadilan di wajahnya. Di antara kerumunan, seorang pemuda kurus masuk dan berkata dengan marah. Bukankah ini sudah jelas? Jika anak ini menyinggung Litian si pengganggu, siapa yang bisa mendapatkan hasil yang baik? Orang itu Litian mengandalkan saudara iparnya untuk bekerja sebagai pesuruh di rumah tuan kota, dan dia biasanya sombong dan mendominasi. Ini pasti dia sengaja mencari masalah. Begitu kata-kata ini keluar, terdengar ledakan gaung. Benarkan, anak laki-laki Litian itu biasanya menindas laki-laki dan mendominasi perempuan. Bagaimana mungkin orang biasa seperti kita berani menyinggung perasaannya? Menurutku saudara ini akan bernasib buruk. Seorang lelaki tua bertopi bambu menggelengkan kepalanya, matanya penuh ketidakberdayaan. Ketika Lu Yun mendengar ini, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Dia mengabaikan komentar di sekitarnya dan hanya menepuk-nepuk debu di jubahnya dengan lembut. Gerakannya tenang dan anggun, seolah-olah semua keributan di sekitarnya tidak ada hubungannya lakukan dengan dia. Litian, kan, pengurus rumah tuan kota, kan. Suara Lu Yun tidak tinggi, tapi terdengar jelas di telinga semua orang, dengan daya tembus yang tidak bisa dijelaskan. Dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya berkeliaran di antara kerumunan, dan akhirnya mendarat di wajah pemimpin pasukan, nadanya tenang tapi penuh keagungan. Menariknya, sepertinya saya bertemu orang besar, hari ini secara kebetulan. Pemimpin regu dikejutkan oleh momentum tiba-tiba Lu Yun, dan ekspresinya berubah. Tapi memikirkan di belakang panggung, dia menegakkan punggungnya dan tetap tak kenal ampun. Senang mengetahuinya. Jika kamu tahu apa yang terjadi, keluar dari sini dan jangan buang waktuku. Melihat adegan ini, orang-orang di sekitarnya mulai berbicara lebih banyak lagi. Beberapa orang bersimpati dengan pengalaman Lu Yun, beberapa diam-diam senang karena mereka tidak menjadi sasaran, dan yang lain hanya menonton kesenangan dan tidak menganggapnya terlalu serius, menunggu untuk melihat kebaikannya, menunjukkan. Saudaraku, kenapa kamu tidak melupakannya dan jangan repot-repot dengan orang-orang seperti ini? Kita tidak boleh menyinggung perasaan Litian dan gengnya. Wanita itu hanya mengingatkannya dengan baik, matanya penuh kebaikan. Lu Yun tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, tidak menjawab, tapi perlahan berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan. Tepat ketika orang-orang mengira Lu Yun akan menyerah dan bersiap untuk bubar, dia tiba-tiba berhenti, berbalik, dan menatap tablet batu di sebelah gerbang kota. Peraturan kota terukir di loh batu, dan salah satunya dengan jelas berbunyi, setiap orang yang memasuki kota harus membayar batu spiritual bermutu tinggi, dan tidak boleh menambah atau mengurangi tanpa izin. Lu Yun menunjuk ke tablet batu itu. Suaranya tidak nyaring, tapi bisa terdengar jelas ke segala arah. Ini peraturannya. Saya ingin bertanya, apakah Anda penjaga gerbang kota berniat mengabaikan peraturan kota, atau menurut Anda peraturan itu hanya berguna bagi warga sipil? Begitu kata-kata ini keluar, penonton kembali heboh. Banyak orang yang tampak terkejut dan diskusi menjadi semakin riuh. Ekspresi pemimpin regu itu suram dan ada butiran keringat di dahinya. Dia jelas merasakan tekanan dari sekeliling. Dia mengertakkan gigi, mencoba menyelamatkan mukanya, dan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pada saat ini, suara sumbang memecah kebuntuan. Litian, apa yang kamu lakukan lagi? Suara malas dan agung datang dari menara gerbang kota, dan kemudian, seorang pria parubaya dengan pakaian cantik dengan tanda emas tergantung di pinggangnya perlahan berjalan menuruni tangga, mengamati dengan mata tajam pemimpin. Orang ini adalah pengurus rumah tuan kota dan saudara ipar Litian, pengurus Zhao. Penampilannya membuat sang kapten merasa seperti bola karet kempes, terlihat tertekan dan tidak berani sombong lagi. Paman Zhao, aku baru saja menjalankan tugas resmi. Pemimpin tim ragu-ragu, mencoba membela diri. Manajer Zhao melambaikan tangannya, menyela, dan kemudian menoleh ke Lu Yun, sikapnya menjadi lebih lembut. Guru, saya minta maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Ini karena manajemen kami yang buruk. Menurut peraturan, Anda hanya memerlukan 1 batu spiritual bermutu tinggi untuk memasuki kota. Saya membayar batu spiritual ini untuk Anda hari ini. Petik 2. Setelah berbicara, manajer Zhao secara pribadi memimpin Lu Yun melewati gerbang kota dan masuk ke kota, meninggalkan sekelompok penonton yang tercengang dan pemimpin pasukan dengan wajah pucat.
Di antara kerumunan, seseorang berbisik, pemuda ini sudah tamat. Bahkan manajer Zhao maju secara pribadi. Li Tian mengikuti Lu Yun ke kota, tampak tenang di permukaan, tapi sebenarnya hatinya terbakar amarah. Dia melihat peluang tersebut dan memanfaatkan jadwal sibuk manajer Zhao untuk diam-diam menariknya menjauh dari kerumunan, mencari sudut, dan dengan cepat menyiapkan susunan kedap suara sederhana. Meskipun lingkaran sihir ini sederhana, itu cukup untuk mengisolasi percakapan mereka dari orang luar. Paman Zhao, apa maksudmu? Anak ini jelas-jelas datang untuk menimbulkan masalah. Kenapa kamu masih melindunginya? Li Tian merendahkan suaranya, mengerutkan kening, tampak tidak senang, dan membuat gerakan acak dengan jari-jarinya di udara. Dia jelas masih tenggelam dalam rasa malu karena dibantah oleh Lu Yun di depan umum. Butler Zhao melirik Li Tian, matanya penuh dengan ketidakberdayaan dan rasa bersalah. Dia mengangkat tangannya dan mengusap pelipisnya, sepertinya membuat sakit kepala untuk junior yang muda dan energi ini. Apakah kamu bodoh? Dengan begitu banyak orang yang mengawasi di gerbang kota, jika kamu menyerang orang asing yang compang camping, apakah kamu masih menginginkan wajah istana tuan kota kita? Jangan lupa, kamu saat ini bertunangan dengan Han Qingqing, cucu dari Diakon Pavilion Duobao di Mingcheng. Saat ini, jangan membuat masalah pada dirimu sendiri. Hati Li Tian menegang ketika dia menyebut Han Qingqing. Itu adalah pernikahan yang akhirnya dia menangkan, dan ini terkait dengan stabilitas posisinya di kota dan masa depan keluarganya. Dia tiba-tiba sadar sedikit, ekspresinya menjadi menyesal, dan dia segera meminta maaf kepada Butler Zhao. Paman Zhao, aku impulsif. Aku akan meminta maaf padanya sekarang. Tidak perlu meminta maaf. Butler Zhao melambaikan tangannya, sedikit makna mendalam muncul di matanya. Namun, apa yang kamu katakan masuk akal. Dia mempermalukanmu di depan umum, dan itu sangat sulit untuk diterima. Tapi kita harus mencari cara lain untuk memberinya pelajaran tanpa meninggalkan topik itu. Mata Li Tian berbinar, dia maju selangkah dan bertanya dengan suara rendah, Paman Zhao, apakah kamu punya ide bagus? Senyuman tak kasat mata muncul di bibir Butler Zhao, dia merendahkan suaranya, mencondongkan tubuh ke dekat telinga Li Tian, dan berbisik. Saat Li Tian mendengarkan, wajah awalnya yang tidak puas secara bertahap menunjukkan ekspresi bangga, dan dia hanya bisa mengangguk. Hebat, sungguh luar biasa. Paman Zhao, trik ini kejam dan cukup terselubung. Saya akan segera mengaturnya. Setelah mengatakan itu, Li Tian mengubah kekesalannya sebelumnya, dengan cahaya licik di matanya dan senyum bangga di bibirnya. Dia berbalik dan menjauh dari Butler Zhao, menuju kota. Saat dia berjalan, dia mengeluarkan jimat transmisi kecil dari lengan bajunya, membacakan mantra dalam hati, dan menyampaikan pesan tersebut kepada beberapa teman biasanya. Manajer Zhao berjalan dengan tangan di belakang punggung dan berjalan ke bayangan tembok kota, matanya yang telah mengalami perubahan hidup menyembunyikan sedikit kelihayan. Saya, keponakan Zhao Dezu, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Ketika Li Tian, yang hendak pergi mendengar ini, matanya langsung berbinar, dan dia tidak sabar untuk bertanya. Paman Zhao, apakah kamu sudah punya solusinya? Katakan padaku secepatnya, bagaimana kita bisa memberi pelajaran pada anak itu? Nada suara Li Tian bersemangat sekaligus bersemangat, seolah-olah dia telah melihat Lu Yun dikalahkan. Zhao Dezu tersenyum tipis, menepuk bahu Li Tian dan berkata dengan nyaman. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Berjaga-jagalah dan tunggu kabar baikku. Aku berjanji tidak akan memudahkannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan langkah tetap, meninggalkan Li Tian sendirian, dengan harapan bersinar di matanya. Namun, mereka berpikir bahwa semua ini telah direncanakan dengan sempurna, tetapi mereka tidak tahu bahwa Lu Yun bersembunyi di balik bayang-bayang tidak jauh dari sana, menggunakan keterampilan sembunyi-sembunyinya yang luar biasa untuk mendengar percakapan mereka dengan jelas. Dia mengangkat senyuman tertarik di bibirnya dan berpikir dalam hati. Trik macam apa yang dimainkan rubah tua ini? Sebaiknya kamu bermain-main dengan mereka. Lu Yun tidak segera muncul, tapi diam-diam mengikuti Zhao Dezu, mengamati setiap gerakan manajer rumah tuan kota. Saya melihat Zhao Dezu dengan tenang berjalan ke toko yang dihias dengan baik yang dipenuhi dengan segala jenis senjata ajaib dan ramuan aneh. Itu jelas merupakan paviliun harta karun yang terkenal di kota. Zhao Dezu bertukar beberapa kata dengan penjaga toko dengan suara rendah. Ekspresi penjaga toko pada awalnya terkejut, dan kemudian berubah menjadi sanjungan. Lu Yun berspekulasi dalam hatinya bahwa lelaki tua ini pasti sedang mencari bantuan atau membuat semacam jebakan. Dia memutuskan untuk mencari penginapan, menunggu situasi berkembang, dan menyiapkan beberapa tindakan pencegahan. Setelah check-in ke dalam penginapan, Lu Yun tidak terburu-buru untuk beristirahat. Dia pertama-tama meminta pelayan untuk membelikannya satu set pakaian yang cocok, lalu mengeluarkan selembar perkamen yang sudah menguning dan mulai menggambar mantra. Sapuan kuasnya halus, dan setiap sapuan mengandung fluktuasi kekuatan spiritual. Setelah beberapa saat, jimat yang rumit selesai dibuat. Dia meletakkan jimat itu di pelukannya, berpikir dengan senyum percaya diri di bibirnya. Para prajurit akan memblokirnya, air akan menutupinya, dan tanah akan menutupinya. Saya kira orang tua itu akan mengambil tindakan malam ini. Di malam hari, jalanan Mingcheng remang-remang dan ramai dengan orang, tapi Lu Yun sedang berjalan sendirian di gang yang sepi, sosoknya berkedip-kedip, seperti hantu di angin malam. Pada saat ini, beberapa pria bertopeng diam-diam muncul dari kegelapan dan mengelilinginya. Pemimpin itu berteriak dengan suara rendah. Lu Yun, kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti, dan malam ini adalah hari kematianmu. Ekspresi Lu Yun tetap tidak berubah,
seringai muncul di sudut mulutnya, seolah dia telah mengantisipasi semua ini. Oh, benarkah? Aku ingin tahu siapa yang mengirimmu ke sini. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya bergoyang dan muncul di samping pria bertopeng seperti hantu. Dengan membalikkan tangannya, pria itu terjatuh tanpa suara, tanpa perlawanan apapun. Ketika para pria bertopeng yang tersisa melihat ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak biasa-biasa saja di depan mereka bisa memiliki keterampilan seperti itu. Lu Yun bertepuk tangan ringan dan berkata dengan tenang. Zhao Dezu, atau Litian, metodemu terlalu rendah. Saat ini, suara Zhao Dezu datang dari bayang-bayang. Tuan muda, Anda memiliki taktik yang bagus dan Anda memang karakter yang kuat. Namun, apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri tanpa cedera dengan cara ini? Dia berjalan keluar perlahan, diikuti oleh sekelompok penjaga yang dilengkapi dengan baik, semuanya agresif, jelas semuanya anggota keluarga pelatihan. Lu Yun melihat sekeliling, senyuman di bibirnya semakin dalam, dan dia berkata perlahan. Manajer Zhao, saya tidak berniat menjadi musuh Anda, tetapi jika Anda bersikeras ikut campur dalam urusan saya, maka saya harus tetap bersama Anda sampai akhir. Malam sudah larut dan bintang-bintang bertitik. Lu Yun berdiri di atas atap, dengan angin dingin bertiup di wajahnya. Dia memegang jimat yang ditarik dengan hati-hati di tangannya, dengan cahaya bersinar di matanya. Dia tersenyum tipis dan berbisik, formasi dan jejaknya adalah penutup terbaik. Saat dia bernyanyi dengan lembut, formasi menyebar dengan tenang di bawah kakinya, udara terdistorsi, cahaya dan bayangan kacau, sosok Lu Yun tampak menyatu dengan malam, dan bahkan napasnya menjadi halus dan tidak menentu. Dan dengan sentuhan lembut di telapak tangannya, jimat jejak itu berubah menjadi titik-titik cahaya neon dan menyebar ke udara, menutupi auranya sepenuhnya. Manajer Zhao, keluarlah. Karena kamu sangat ingin bermain, aku akan memainkan pertandingan besar denganmu. Suara Lu Yun terdengar di langit malam, dengan sedikit nada main-main dan provokasi. Zhao Dezu dan yang lainnya bersembunyi di kegelapan, bersiap melancarkan serangan mendadak terhadap Lu Yun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain tampaknya memiliki kemampuan untuk meramalkan dan mengatur formasi terlebih dahulu. Mereka saling memandang dengan keterkejutan dan ketidakpastian di hati mereka. Tenggorokan Zhao Dezu tercekat dan dia mendapat firasat buruk. Siapa itu? Keluar. Zhao Dezu mencoba menekan orang lain dengan paksa, tetapi tanpa disadari suaranya bergetar. Sosok Lu Yun tiba-tiba muncul di malam hari, senyap seperti hantu, dengan cibiran di bibirnya dan cahaya dingin di matanya. Manajer Zhao, permainan telah dimulai. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun melambaikan tangannya, dan hukum api langsung dikorbankan olehnya. Seperti sungai api yang jatuh dari langit, nyala api langsung menyapu Zhao Dezu dan kelompoknya. Nyala api membumbung ke langit, menerangi separuh langit malam. Zhao Dezu dan yang lainnya berjuang dalam nyala api dan berteriak dengan sedih. Wajah Zhao Dezu penuh ketakutan dan tenggorokannya terasa pahit, dia melebarkan matanya dan menatap Lu Yun dengan tidak percaya, mengeluarkan beberapa kata patah dari tenggorokannya. Kuasi Santo. Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit, seolah dia tidak puas dengan pemandangan ini, dan berbisik. Terlalu lemah. Kupikir itu akan menarik, tapi ternyata hanya kemampuannya ini. Ada sedikit kekecewaan dalam nada bicara Lu Yun, seolah dia mengeluh bahwa lawannya terlalu rentan. Setelah menyingkirkan Zhao Dezu dan yang lainnya, Lu Yun bergoyang dan menghilang di malam hari, meninggalkan bekas hitam hangus dan sisa bau terbakar di udara. Dia kembali ke penginapan, menutup pintu dengan lembut, berbaring di tempat tidur, memejamkan mata untuk beristirahat, dan bergumam, di dunia ini, kekuatan adalah raja. Keesokan harinya, saat cahaya pagi mulai bersinar, Lu Yun sedang bermeditasi di kamarnya, dan hiruk-pikuk di luar sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, ketukan cepat di pintu dan teriakan marah Litian memecah ketenangan. Lu Yun, bajingan, kemarilah. Lu Yun perlahan membuka matanya, dengan cibiran di bibirnya. Dia berdiri, perlahan membuka pintu, dan menatap Litian yang marah di luar pintu, matanya penuh godaan. Kenapa? Apa yang dilakukan Tuan Li pagi-pagi sekali? Melihat penampilan Lu Yun yang santai, Litian menjadi semakin marah, dia mendorong Lu Yun menjauh dan bergegas ke kamar, mencari kemana-mana seolah sedang mencari sesuatu, tapi tidak ada orang lain di ruangan itu kecuali Lu Yun. Di mana Paman Zhao? Apa yang kamu lakukan padanya? Kamu, seorang paria, berani menyentuh pengurus rumah Tuan Kota, kamu sudah mati. Lu Yun menyilangkan tangannya, bersandar pada kusen pintu, dan tersenyum santai. Tuan Li, mohon sopan, bagaimana mungkin saya tahu di mana manajer Zhao berada? Dan, maaf, saya tidak tertarik untuk mengetahui di mana dia berada, tapi saya rasa dia mungkin sedang sibuk menghangatkan diri di dekat api. Petik 2. Ketika Litian mendengar ini, wajahnya menjadi pucat, dan dia hampir melompat, mengepalkan tinjunya, tetapi di bawah tatapan tenang Lu Yun, dia tidak berani bertindak gegabah. Kamu, tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Lu Yun terkekeh dan melambaikan tangannya, seolah mengusir nyamuk yang mengganggu, luangkan waktumu, Tuan Li, kembalilah untuk tenang dulu, waktu kita masih panjang.